It's time to football time. Bersama saya Evan Fajar dan juga ada rekan saya Adi Manggala Saputro. Nah, kali ini Football Time akan membahas tentang beberapa respon nih, Mas. Beberapa respon dari para supporter yang mungkin tidak terima dengan hasil yang didapat oleh tim kebanggaannya ini, Mas. Karena baru hingga pekan kelima ini, istilahnya dari masih awal-awal lah, itu sudah ada respon yang negatif ini dari para supporternya yang harusnya mendukung, ini justru malah memberikan nada-nada yang negatif. Itu dimulai dari para pendukung dari Persija dan juga Persib Bandung. Ini mayoritas malah justru supporter dari tim besar ya, Mas. Benar banget, Mas. Karena nggak bisa dipungkiri nih, memang klub-klub tersebut itu punya ekspektasi tinggi nih di Liga 1, meskipun juga tak terlepas dari skuad yang ada, Mas. Karena kan memang kalau kita tahu itu kan Persib Bandung kan skuadnya mewah nih. Ya, itu memang jadi dasar nih kenapa kok kemarin Bobotoh bertindak seperti itu. Dan juga di Jackmania, walaupun Persija Jakarta itu saat ini 15 pemainnya itu dari deretan pemain muda, namun kalau kita tahu itu kan track dari Persija Jakarta kan selalu di papan atas, kan selalu mendapatkan hasil-hasil positif nih di pekan-pekan awal. Tapi kemarin itu sempat mengalami draw terus ya, Mas, hingga yang kemarin juga sama. Nah, ini kita lebih fokus saja ke 4 tim ya, Mas, yang mungkin juga memiliki basic supporter terbesar ya, Mas, di tanah air. Yaitu ada Persebaya Surabaya yang memang di posisi saat ini di posisi paling dasar klasemen ya. Sama juga ada Arema FC dan tadi Persija Jakarta dan sudah mulai bangkit mungkin, dan juga Persib Bandung ini yang 3 laga mengalami hasil imbang ya. Bener banget nih, Mas. Nah, ini kalau kita lihat dari 4 tim ini memang yang paling mengenaskannya Persebaya Surabaya nih, Mas. Ya. Nah, tapi bentuk kritikan dari bonek mania kepada Persebaya Surabaya itu masih bisa dibilang wajar ini, Mas, ya kan? Wajar ya. Nah, lumrah dan juga memang sesuai dengan protokol kesehatan. Karena kan ini sudah diwati-wati sejak awal Liga 1 bergulir, kita harus menjaga prokes ketat karena mencari izin dari Liga 1 memang sulit. Nah, kan sudah juga ada ancaman, Mas, kalau ada bentuk apapun itu pelanggarannya yang melanggar protokol kesehatan itu mungkin juga akan dapat sanksi klubnya, bukan supporternya. Bahkan kemungkinan terburuk juga bisa dihentikan juga atau ditunda lagi ya, Mas. Nah, ini kalau supporter Persebaya kan kemarin sempat mengirimkan karangan bunga nih, kan, dengan bertuliskan RIP kemenangan. Wah, rest in peace. Nah, ini kan memang jadi catatan tersendiri nih bagi Aji Santoso dan anak-anak asuhnya, karena memang kalau kita lihat Persebaya selalu mendapatkan hasil minor, Mas, setelah mendapatkan 1 kali kemenangan. Nah, dan juga ada selain kritik kepada para pemain juga pelatih itu juga sudah muncul, Mas, tagar Aji Santoso out gitu. Itu malah udah mendahului manajemen gitu kan. Ya, itu jadi serba serbi pekan kelima nih, Mas, ya, Liga 1 tidak Persebaya itu. Nah, tapi kan juga memang penampilan Persebaya Surabaya memang berbanding terbalik ya dengan musim lalu ya. Karena pada musim lalu sendiri bisa bersaing di papan klasemen dan berakhir sebagai runner up. Nah, pada kali ini malah masih tersiap-siap itu baru mendapatkan 1 kemenangan. Benar, Mas. Ya, walaupun masih banyak kemungkinan dan kesempatan, Mas, tapi mungkin karena tadi basis supporter tinggi dan ekspektasi juga tinggi. Nah, itu memang menuntut semua klub ini, terutama 4 tadi, itu harus tampil prima sejak Liga 1 bergulir. Nah, beralih ke rival ini, Mas. Di Malang, Jawa Timur. Tetangga itu ada Arema FC. Ini juga nasibnya sama seperti Persebaya Surabaya, masih berjuang di papan bawah. Dan bersama pelatih Eduardo Almeida ini juga masih belum menyebutkan 1 kemenangan. Kalau Persebaya tadi itu belum mencatatkan 1 hasil imbang, kalau ini belum mencatatkan 1 hasil kemenangan. Itu juga, tapi para supporter dari Aremania mungkin belum ludrup ya, belum mendekati atau mendatangi kandang dari Singoedan, tapi malah itu lebih banyak di kolom komentar ya, di Instagram atau di postingan-postingan dari Arema FC. Karena basis supporter Aremania itu kemarin seperti itu juga, Mas, udah sangat mempercayai Arema FC di bawah asuhan atau di bawah naungan dari presiden yang baru nih, ada Juragan 99 atau yang bilang gitu ya kemarin. Nah, terus itu tadi Arema Persebaya, Mas. Ini kalau Arema berarti belum ada aksi nyata nih, Mas, ya. Belum ada nih. Tapi malah justru dari manajemen sendiri sudah mengakui, Mas, sudah mengevaluasi ya. Sudah juga mendapatkan menerima lah kritik dari Aremania dan juga akan mengevaluasi jajaran pelatih, Mas. Termasuk dari pelatih kepala Eduardo Almeida, dan sudah mengultimatum ya, kalau tidak segera bangkit ya apa boleh buat akan dilepas. Nah, memang juga kalau Persebaya tadi belum sampai ke manajemen nih, Mas. Ini malah tidak tegas langsung nih dari pihak manajemen Arema FC.
Nah ini patut diapresiasi Mas ya. Benar-benar. Terus beranjak dari Arema FC mungkin, nah ini agak itu juga Mas. Ini hampir mirip sama dengan Persebaya tadi Mas. Itu ada Persija Jakarta. Kan mengirimkan karangan bunga juga ya Mas ya. Di kantornya ya Mas. Di kantornya. Nah. Entah, tapi kalau kita lihat memang sekilas tulisannya apa Mas kemarin itu? Itu kayak nada sindiran-sindiran. Nada sindiran ya. Oh. Kalau nggak salah ini raih 3 poin dari 3 laga. Selamat atas Mas ya. Selamat Benar, atas benar. Itu setelah 3 hasil imbang Nah, bener itu. Selamat 3 Kalau poin nggak salah pertama. seperti itu sih bahasanya. Nah, memang itu sindiran ya. Sindiran tapi itu harusnya lebih mengena juga daripada kita atau para supporter itu menghujat di media sosial. Nah ini yang paling parah mungkin yang terakhir ini Mas, coba Mas Elvan sebutkan ini. Masih anget ini Mas. Mungkin juga apa yang menjadi mencoreng lah nama besar dari para bobotoh. Pasalnya setelah laga melawan Persikabo itu puncaknya setelah bermain imbang itu dan juga menandai deretan 3 laga imbang membuat para memperpanjang. Setelah menang 2 kali di laga awal ini malah 3 laga terakhir bermain dengan hasil seri. Dan itu membuat para bobotoh mungkin merasa kurang puas ya. Ya benar banget. Dan akhirnya setelah para pemain yang itu akan menuju pulang Mas ke Bandung itu justru diikuti oleh para bobotoh dan juga memberikanlah kayak umpatan begitu ya kepada pemainnya, termasuk dari seorang Border Luis itu menjadi nama yang diteriakan gitu Mas. Nah itu memang kemarin sempat ada kalau nggak salah itu udah ada percobaan kalau nggak salah percobaan sebelum itu Mas, sebelum di akhirnya itu dihadang di Jalan Pasopati Bandung itu sebelumnya itu ada percobaan dari bobotoh untuk menghadang bis tersebut. Nah, bisa dinaiki ya. Tapi masih bisa dihalau. Tapi puncaknya ya kemarin itu ternyata di Jalan Pasopati Bandung berhasil dihentikan malah ya Mas ya dengan menyalakan flare. Banyak banget itu Mas, ada beberapa puluhan lah ya Mas. Dan itu udah pasti melanggar protokol kesehatan dan juga mungkin melanggar keselamatan pemain juga ya Mas ya, dipertaruhkan di sini. Nah itu justru yang tidak diinginkan itu malah bisa berdampak pada pemainnya sendiri ya Mas. Bukannya malah tambah semangat atau bangkit, ini malah kena mental yang terpuruk lagi malah Mas. Reaksi bos Persib Bandung kira-kira gimana itu Mas? Nah itu juga menarik bagaimana tanggapan dari manajemen ya dan juga para pelatih dan juga para pemain ini. Yang sudah mengeluarkan statementnya tentu adalah Teddy Cahyono. Iya. Itu langsung memposting di Instagramnya mengatakan bahwa sangat sedikit menyayangkan aksi yang dilakukan oleh para segelintir ini bobotoh dan oknum mungkin ya. Teddy Cahyono meminta pada para bobotoh untuk menyampaikan pendapat secara positif dan konstruktif. Karena kan kalau pemain itu udah dalam keadaan down, diserang habis-habisnya di media sosial dan juga bahkan secara aksi nyata kemarin itu memang banyak kemungkinan pemain itu malah tambah down. Nah, Teddy itu meminta para pemain Persib Bandung yang saat ini masih belum bangkit itu harusnya disupport bukan malah dicaci maki. Nah, itu yang menjadi kemarin tuh memang terlihat sekali Mas ya di laga Persikabo itu ketegangan itu ya kan menghiasi wajah-wajah pemain Persib Bandung. Ini kalau nggak cetak gol, kalau nggak menang ini bakal dihujat lagi. Nah, itu kemarin juga diungkapkan oleh sang pelatih Mas Tobet Albert bahwa para pemain Persib Bandung itu bermain dengan tekanan. Karena harus bisa menang dan tentunya para strikernya bisa mencetak gol. Itu menjadi tekanan berat. Nah, ini dan besok juga kan mungkin di laga terakhir ya di seri ke-6 seri pertama pekan ke-6. Seri pertama pekan ke-6 itu kemungkinan juga masih seperti itu Mas. Ini kan dalam tekanan dan juga karena kalau kita lihat di media sosial masih ramai ini. Masih ramai. Dan ini mungkin jadi catatan PT LIB dan juga bobotoh maupun Viking itu lebih menyuluh kepada para supporter terutama basis supporter di bawah untuk tidak bertindak anarkis dan mungkin bertindak lebih bijak lagi dalam menyikapi hasil atau rentetan hasil dari klub kebanggaannya. Nah, padahal kan di satu sisi Mas Kiti hasil Persib Bandung dari 5 laga tidak terlalu mengecewakan juga. Belum pernah kalah. Menang juga tidak pernah. 2 menang 3 imbang. Mengumpulkan 9 poin di atas 9 poin. Di peringkat ketiga. Itu masih berada di papan atas. Beda dengan Persebaya dan juga Arema FC. Itu kalau mungkin disikapi malah seharusnya malah lebih parah lagi Mas ya. Parah ya. Terlebih apabila nggak secara supporter boleh menonton secara langsung di stadion. Itu malah tambah rusuh nanti ya. Pressure-nya malah tambah kerasa lagi. Dan ini juga ada respon terbaru ya Mas dari PT LIB bahwa menyatakan bahwasannya meminta lah pendukung Persib Bandung untuk bersikap dewasa ya Mas. Dan juga kalau menyampaikan kritik itu seperti halnya yang dilakukan oleh Jack Mania maupun juga dari Bonek Mania ya. Itu memberikan mungkin sindiran masih bisa ya Mas masih masuk akal asal jangan sampai ke tindakan yang anarkis.
terutama yang menimbulkan kerumunan. Nah, Karena kan kemarin terlihat banget di videonya itu memang bobotoh atau oknum bobotoh itu pada berkumpul di jalan dan sebagainya, dan itu kan mirisnya nanti kan kita juga nggak tahu dia udah vaksin atau belum dan sebagainya kan, itu nanti malah menimbulkan klaster baru kan, malah itu berbahaya juga juga. akan membahayakan diri Bobotoh sendiri ya, Mas, saat itu benar banget. pelaksanaan aksinya itu. Nah ini terlepas dari 4 tim tadi Mas dan juga para supporternya, ini beberapa tim lain ini Mas, mungkin juga yang khususnya yang berada di papan bawah tentunya juga mengalami nasib yang sama ya. Termasuk dari Barito Putra itu juga sempat mendapatkan kritik dari para supporternya, itu Batman ya, dan juga ada dari Persipura Jayapura. Nah itu setelah mendapatkan kritik itu pada pekan kelima kemarin itu langsung mendapatkan kemenangan ya. Catat kemenangan perdana nih Mas. Ini malah mungkin kan secara aksi itu kan mungkin tidak terlalu menjatuhkan mental pemain. Jadi pemain itu malah tergugah motivasinya kan. Tapi kalau kita lihat ke kejadian Bobotoh dan Persib Bandung, mungkin itu kalau bisa jangan ada lagi hal seperti itu, dan tidak patut untuk dicontoh oleh supporter manapun ya. Benar. Nah ini sebelum penutup ya Mas, ini benar. tentunya para tadi khususnya 4 tim tadi, Arema FC, kemudian Persebaya Surabaya, Persib Jakarta juga Persib Bandung juga harusnya bisa langsung berbenah ya Mas, untuk bisa mengevaluasi hasil yang didapat beberapa pertandingan terakhir dan kemudian bisa menatap pertandingan pekan ke-6 ini Mas. Dan juga sebagai penutup di seri pertama sebelum nanti akhirnya pindah ke seri kedua, itu akan digelar di Jawa Tengah dan juga di IC. Nah, ini Persib Bandung akan menghadapi dengan PSM Makassar, ini juga tentu agak berat ya Mas. Dan di situ Albert dan juga Mark Klok mungkin juga masih ada ikatan dengan PSM Makassar, dan juga Persija Jakarta itu akan berhadapan dengan Persiraja Banda Aceh. Itu uniknya digelar di hari yang sama ya Mas. Uniknya kan mungkin di hari Sabtu nih Mas, 2 Oktober ya kan, itu nanti kita banyak disuguhkan laga menarik nih ke klub besar nih Mas. Ada Persija, Persib Bandung dan PSM Makassar. Ya kan? Tinggal peruntukan aja itu Mas. Jam 18.15 untuk Persija dan Persiraja. Terus dilanjutkan lagi Persib Bandung kontra PSM Makassar pukul 20.45. Nah, tapi ini masih wajar ya Mas, satu hari. Tapi kalau jamnya sama mungkin tidak mungkin ya. Itu tidak mungkin. Kita akan membuat masyarakat pusing. Daya tariknya tinggi nih Persija dan Persib Bandung ya Mas. Benar. Nanti kalah dengan sinetron lagi baik. Nah, sedangkan tadi Mas untuk Arema FC itu akan berhadapan dengan Persela Lamongan pada Minggu 3 Oktober 2021 dan Derby Jatim. Derby Jatim, dan satu lagi tadi Persebaya Surabaya akan berhadapan dengan PSIS Semarang, mungkin kuda hitam juga ya Mas. Mediocre, dan juga akan digelar pada Minggu. Wah, ini juga bareng dengan Arema FC tanggal 3 Oktober ya, 3 Oktober 2021. Ya, hari Minggu tentunya Mas ya. Dari Sabtu ada Persija dan Persib Bandung yang berlaga, dan dari Minggunya ada Arema FC dan Persebaya Surabaya yang juga berlaga. Benar banget Mas. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan ini tadi terkait dengan tindakan beberapa supporter menanggapi hasil dari klub kesayangannya di Liga 1 2021, dan tadi kita sudah singgung jadwal juga di pekan ke-6 terutama untuk 4 klub tadi, ada Persija, Persib Bandung, Persebaya dan juga Arema FC. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada edisi Football Time kali ini. Kita tutup edisi Football Time kali ini dengan salam Football Time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.